Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas TIF RP 25A akan mempresentasikan eh, praktek ujian membuat langkah-langkah perintah pada query project yang telah kami buat. Perkenalkan, nama saya Siti Marlia. Di sini saya akan mengerjakan tugas soal 1, yaitu membuat database dengan nama file sesuai dengan tugas kelompok. Untuk kelompok kami, temanya itu sistem manajemen perpustakaan. Kemudian menyelesaikan soal nomor 2, yaitu tampilkan database yang telah dibuat. Dan yang terakhir, nomor 12, yaitu melakukan join table, yang mana dipilih antara join, inner join, full outer join, left outer join, right outer join, atau union. Lalu selanjutnya perkenalkan, nama saya Rafiq Muhammad Jafar. Saya mengerjakan nomor 3, yaitu buat minimal 4 tabel. Lalu nomor 4, isi semua tabel tersebut. Lalu nomor 5, tampilkan isi tabel yang ada di dalam tabel, salah satunya saja. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Sakti Sadewa Ramadhani. Di sini saya mengerjakan nomor 6 untuk mengubah nama kolom di salah satu tabel. Selanjutnya nomor 7 menampilkan nama kolom yang sudah diubah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifali Rofi. Saya mengerjakan nomor 8, yaitu tambahkan satu kolom baru dengan field baru. Lalu nomor 9, yaitu tampilkan kolom baru yang telah ditambahkan. Lalu perkenalkan, saya Muhammad Faujan Irfani. Saya bertugas untuk mengerjakan soal nomor 10, yaitu mengisi data kolom baru tersebut. Dan nomor 11, menampilkan isi kolom baru yang telah diisi tersebut. Di sini saya akan menyelesaikan persoalan nomor 1, yaitu membuat database dengan nama file sesuai dengan studi kasus tugas kelompoknya. Di sini untuk studi kasus kelompok kami yaitu perancangan database perpustakaan kampus. Untuk menyelesaikan soal nomor 1, itu dimulai dengan menghubungkan command prompt ini dengan XAMPP dan MySQL. Mulai dari menghubungkan, masuk ke folder XAMPP-nya dan memulai aplikasi XAMPP-nya. Kemudian masuk ke folder MySQL bin dan mengakarkan command prompt ini ke MySQL. Selanjutnya, untuk membuat database-nya, kita menuliskan create database perpustakaan. Maka database-nya sudah terbuat. Kemudian kalau untuk penyelesaian nomor 2, yaitu show database, hasilnya akan terlihat bahwa database perpustakaan ini sudah ada di database-nya. Kemudian kita menggunakan database-nya. Maka dari yang awalnya non ini akan berubah ke database perpustakaan setelah menggunakan perintah use nama database-nya. Di sini saya akan mengerjakan nomor 3, 4, dan 5. Yang nomor 3 itu saya akan membuat tabel. Yang pertama itu kita akan membuat tabel petugas dengan create tabel petugas.
buka kurung, lalu kita tulis ID petugas char 10 not 0, lalu nama petugas varchar 30 not 0, lalu email varchar 30 not 0, nomor telepon char 15 not 0, alamat varchar 30 not 0, lalu primary key buka kurung ID underscore petugas, lalu ini tutup kurung titik koma. Nah, di sini saya sudah membuat tabel petugas. Nah, selanjutnya saya akan membuat tabel mahasiswa dengan create tabel mahasiswa buka kurung, lalu ID underscore mahasiswa char buka kurung 10 tutup kurung not 0, lalu name integer buka kurung 15 tutup kurung not 0, koma, kita enter, lalu nama underscore mahasiswa varchar buka kurung 30 tutup kurung not 0, lalu prodi varchar buka kurung 30 tutup kurung not 0, lalu email varchar 30 not 0, lalu nomor telepon char nomor underscore telepon char buka kurung 15 tutup kurung not 0, primary key buka kurung ID underscore mahasiswa tutup kurung, lalu tutup kurung titik koma. Nah, saya sudah membuat tabel mahasiswa juga. Nah, selanjutnya saya akan membuat tabel peminjaman. Nah, di sini saya akan membuat tabel peminjaman. Nah, langsung kita create tabel peminjaman buka kurung, lalu ID underscore peminjaman char buka kurung 10 tutup kurung not 0, lalu ID underscore petugas char buka kurung 10 tutup kurung not 0, lalu ID underscore mahasiswa char buka kurung 10 not 0, lalu tanggal underscore peminjaman date, lalu primary key buka kurung ID peminjaman tutup kurung, lalu foreign key buka kurung ID petugas tutup kurung, reference petugas buka kurung ID underscore petugas tutup kurung, lalu foreign key buka kurung ID underscore mahasiswa tutup kurung, reference mahasiswa buka kurung ID underscore mahasiswa tutup kurung, lalu tutup kurung titik koma. Nah, di sini saya sudah membuat tabel peminjaman, lalu saya akan membuat tabel kategorinya. Nah, kita create tabel kategori buka kurung ID underscore kategori char buka kurung 10 tutup kurung not 0, lalu nama underscore kategori varchar buka kurung 50 tutup kurung not 0, lalu primary key buka kurung ID underscore kategori tutup kurung, lalu tutup kurung titik koma. Nah, saya sudah membuat tabel kategori juga. Nah, selanjutnya saya akan membuat tabel buku. Nah, di sini saya akan membuat tabel buku. Kita create tabel buku buka kurung ID underscore buku char buka kurung 10 tutup kurung not 0, lalu ID underscore kategori char buka kurung 10 tutup kurung not 0, lalu judul buku varchar buka kurung 100 tutup kurung not 0, kode underscore buku varchar
buka kurung 20 tutup kurung not 0, lalu pengarang varchar buka kurung 100 tutup kurung not 0, lalu penerbit varchar buka kurung 100 tutup kurung not 0, lalu tahun underscore terbit integer buka kurung 4 tutup kurung not 0, stock integer unsigned not 0 default 0, lalu primary key buka kurung id underscore buku tutup kurung foreign key buka kurung id underscore kategori tutup kurung reference kategori buka kurung id underscore kategori tutup kurung, lalu buka kurung titik koma. Lalu saya akan membuat detail peminjaman, create di tabel detail underscore peminjaman buka kurung, lalu id underscore detail char buka kurung 10 tutup kurung not 0, lalu id peminjaman id detail char 10 not 0, oke. Sorry nah, kita ulang lagi, create table detail peminjaman buka kurung, lalu id underscore buku char buka kurung 10 not 0, oke. Sorry oke, mohon maaf tadi ada error. Nah, create table detail peminjaman buka kurung, lalu id detail char buka kurung 10 not 0, lalu id underscore buku char buka kurung 10 tutup kurung not 0, lalu id peminjaman char buka kurung 10 tutup kurung not 0, lalu tanggal underscore kembali date, lalu status varchar buka kurung 15 tutup kurung not 0, lalu primary key buka kurung id underscore detail foreign key buka kurung id underscore buku tutup kurung reference buku buka kurung id underscore buku tutup kurung, lalu foreign key buka kurung id peminjaman tutup kurung reference peminjaman buka kurung id peminjaman tutup kurung, lalu tutup kurung titik koma. Nah, sudah juga membuat tabel peminjaman, dan yang di atas sudah membuat tabel buku ya. Sekarang kita akan ke nomor 4. Nah, di sini saya akan menginputkan data-data yang sudah saya siapkan. Nah, dengan insert intro petugas buka kurung id petugas nama underscore petugas, email, nomor telepon, alamat, tutup kurung values. Nah, nanti masuk ke tabel seperti id petugas, lalu nama petugas,
Gmail, email, nomor telepon, dan alamat. Kita enter. Nah, yang di sini saya sudah memasukkan semua data-datanya. Kan tadi sudah ini saya sudah memasukkan juga mahasiswa, data mahasiswa, peminjaman, kategori, buku, detail peminjaman. Nah, ID mahasiswa, kalau mahasiswa itu ID mahasiswa, NIM mahasiswa, prodi, email, nomor telepon. Values, ini masuk ke ID mahasiswa, ini masuk ke NIM, ini masuk ke nama mahasiswa, lalu ini ke prodi, ini ke email, ini ke nomor telepon. Hampir sama semuanya dengan format-formatnya. Ada juga ID peminjaman, ID juga, ada ID petugas, ID mahasiswa, tanggal peminjaman. Lalu ID kategori, nama kategori, ID kategori, nama kategori. Lalu juga ID buku, ID kategori, judul buku, kategori buku, pengarangan, penerbit, tahun terbit, stok. Ada juga nih ID detail, ID buku, ID peminjaman, tanggal kembali, status. Nah, kita biar lebih jelas kita langsung ke nomor 5. Kita melihat tabelnya yang semuanya, tabel semuanya. Nah, sesudah kita memasukkan data-datanya, kita lihat tabel-tabelnya dengan cara select, bintang, from, apa yang mau dilihat. Kayak ini petugas, langsung muncul data-data petugasnya. Nah, bisa select, bintang, from, mahasiswa, ini data mahasiswanya. Lalu data peminjamannya, select, bintang, from, peminjaman, langsung muncul semuanya. Select, bintang, from, kategori, muncul kategorinya, ID kategori, nama kategorinya, semuanya muncul. Nah, lalu select, bintang, from, buku. Nah, ini memunculkan semua buku. Nah, lalu from, detail peminjaman, select, bintang, from, detail peminjaman. Nah, ini melihat detail peminjamannya. Bisa lihat juga status, tanggal, ID peminjaman, ID buku, detail, semuanya ada di sini. Jadi bisa tinggal kalian select, bintang, from, apa yang mau dilihat si tabelnya. Misalnya detail peminjaman, buku, kategori, sesuai yang Anda yang kalian masukkan saat awal. Jadi di sini saya akan mengerjakan nomor 6, di mana mengubah nama kolom di salah satu tabel dan menampilkan nama kolom yang sudah diubah. Nah, di sini saya akan mengubah nama kolom, nama mahasiswa, dan email. Untuk mengubahnya menggunakan alter, tabel, terus ini nama tabelnya, change nama mahasiswa menjadi nama LKP mahasiswa Fajar 60
di alamat email yang awal itu email. Nah, jika sudah berarti nomor 6 beres, lalu ke nomor 7 untuk menampilkan. Karena di sini saya mengubah 2, jadi saya akan menampil keduanya. Sahabat nama mahasiswa dan alamat email dari tabel mahasiswa. Jadi yang sebelumnya nama mahasiswa menjadi nama LKP atau nama lengkap mahasiswa, lalu ada email diubah menjadi alamat email. Saya Muhammad Rifali Rofik. Saya di sini akan mengerjakan nomor 8, yaitu menambahkan satu kolom baru pada sebuah tabel. Nah, dengan perintah alter table buku add deskripsi varchar 255. Nah, melalui perintah tersebut, saya akan menambahkan satu kolom baru pada tabel buku. Kolom yang ditambahkan itu bernama deskripsi dengan tipe data varchar dan panjang maksimal untuk karakternya itu 255. Dengan menggunakan perintah alter table. Nah, tujuannya itu untuk jadi tujuan si deskripsi ini untuk menyimpan informasi atau keterangan pada setiap buku. Oke, output dari perintah tersebut itu menunjukkan bahwa proses penambahan kolom deskripsi pada tabel buku itu berhasil dilakukan. Nah, selanjutnya saya akan mengerjakan nomor 9, yaitu menampilkan kolom baru yang telah ditambahkan. Yang tadi telah ditambahkan kolom deskripsi akan saya tampilkan. Nah, pada soal kali ini saya menggunakan perintah DESC buku. Nah, perintah ini DESC atau describe itu digunakan untuk menampilkan struktur tabel buku yang bertujuan untuk memastikan bahwa kolom deskripsi itu telah berhasil ditambahkan ke dalam tabel. Oke, output dari perintah tersebut menunjukkan bahwa kolom deskripsi sudah menjadi bagian dari struktur tabel buku, sehingga proses penambahan kolom berhasil dilakukan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi di sini saya Muhammad Faujan Irfani akan mengerjakan soal nomor 10 dan 11, yaitu untuk mengisi data dari kolom baru yang telah dibuat dan menampilkan si tabel tersebut. Ini untuk nomor 10 mengisi datanya terlebih dahulu. Nah, kalau tidak ada error seperti ini berarti yang nomor 10 sudah saya kerjakan, dan sekarang untuk yang nomor 11 yaitu menampilkan si tabel menampilkan kolom baru yang telah saya isi sebelumnya.
Dan ini isi dari kolom kolom baru yang telah ditambahkan dan yang telah saya isi datanya. Oke, untuk yang selanjutnya di sini saya akan menyelesaikan soal nomor 12, yaitu melakukan join table salah satu di antara inner join, full outer join, left outer join, right outer join, atau union. Di sini saya akan melakukan join yang umum digunakan, yaitu inner join. Kita mulai dari select dulu, kemudian menambahkan tabel yang akan diikut sertakan dalam joinnya. Sini saya akan melakukan join untuk melihat siapa mahasiswa yang meminjam, buku yang dipinjam, tanggal peminjaman dan tanggal kembalinya, dan petugas yang melayaninya. Kita menampilkan judul buku di joinnya, kemudian menampilkan tanggal peminjamannya, ini menampilkan tanggal kembali bukunya, dan ini untuk melihat status bukunya, apa sudah kembali atau belum. Dan yang terakhir ini nama petugasnya. Dan from peminjaman inner join mahasiswa peminjaman ID mahasiswa mahasiswa. Ini menghubungkan dari primary key di tabel utamanya ke tabel lain yang menggunakan foreign key. Tugas peminjam, petugas ID petugas. Kemudian yang sebelumnya itu menghubungkan yang tabel petugas dengan tabel peminjaman. Ini yang terakhir. ID bukunya, tabel buku, maka saat sudah di enter menampilkan tabel yang sudah join, yaitu nama mahasiswa, judul bukunya, tanggal peminjamannya, tanggal kembalinya, statusnya, dan nama petugasnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.